Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin, para asatid dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali di acara kita kajian rutin. Ini merupakan pertemuan yang ketiga insya Allah. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita akan murojaah terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas pendahuluan dari kitab ini, di mana Syekh Yusuf Al-Qardawi ini menjadi pemateri, sehingga beliau memberikan pendahuluan terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan pertama dari kata sambutan beliau, yaitu bagaimana perhatian Syekh Yusuf Al-Qardawi ini terhadap maqasidus syariah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas. Kemudian pertemuan berikutnya kemarin kita yang terbaru kemarin pertemuan kedua kita sampai kepada pembahasan bahwa ternyata Syekh Yusuf Al-Qardawi ini mengusulkan jadi agar fondasi dari kebangkitan Islam ini kokoh dan kuat, maka beliau mengusulkan beberapa fikih yang perlu untuk dipelajari. Sebagaimana yang kemarin telah kami jelaskan, yang pertama perlunya fikih sunan atau fikih sunnah kauniyah, di mana pasti setiap halnya ini Allah beri sunnah kauniyah. Kalau ingin kenyang ya makan dan lain sebagainya. Sehingga perjuangan Islam ini bisa dipahami dengan sempurna. Tidak begitu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba langsung berjaya, ini kan tidak mungkin. Kemudian ada juga fiqhul maqasid. Fikih maqasid yang termasuk yang akan kita pelajari, yang ternyata kata beliau kemarin sudah kami jelaskan, ini merupakan bapak dari fikih-fikih ini sebenarnya. Karena dari fikih maqasid ini kita akan melihat rahasia-rahasianya, kemudian tujuan-tujuannya, hikmah-hikmahnya dari setiap syariat yang Allah tunjukkan atau yang Allah bebankan kepada umat Islam. Kemudian kita juga kemarin sudah menerangkan ada fiqhul malat atau fikih akibat. Dari segala halnya ini kan Allah sudah menentukan akibat dari berbagai sebab-sebab yang ada. Kemudian ada fikih muwazanat atau fikih perbandingan, yaitu perbandingan antara kebaikan dan keburukan. Jadi maslahat dan madarat ini dapat terukur dengan baik. Ini sangat penting juga bagi mereka yang aktif dalam kegiatan. Maka tidak hanya dilihat halal haramnya, tetapi maslahat dan madaratnya sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian ada fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Ini juga sangat penting agar gerakan atau kebangkitan Islam ini mampu memprioritaskan mana yang harus diutamakan dan mana yang harus diakhirkan, mana yang harusnya kita dulukan, mana yang harusnya kita akhirkan. Ini harus terpenuhi dengan baik. Kemudian ada fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat, maka di situ ada kaidah-kaidah baik secara ilmiah atau akhlakiyah. Jadi secara ilmu ataupun secara akhlak yang perlu untuk kita perhatikan sehingga kita mampu menimbang dan mampu salamatul sadar atau ya memiliki prasangka yang baik terhadap saudara-saudara kita. Ini adalah pendahuluan atau kata sambutan pertama beliau. Kata sambutan berikutnya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan asyariah. Apa itu syariah? Ternyata syariah ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, pada awalnya, pada dasarnya, makna syariah itu adalah semua syariat yang telah Allah syariatkan kepada umat Islam. Artinya di situ ada akidah,
ada syariat atau fikih, dan juga ada akhlak. Seperti itu. Nah, ini termasuk syariah. Ini makna awal daripada syariah itu ya segala hukum, baik di dalam Quran maupun di sunnah, tidak hanya terkait dengan fikih, ibadah muamalah saja, tetapi juga terkait akidah, terkait akhlak. Ini makna awal dari kata syariah itu sendiri. Ini sangat penting, sehingga beliau mengatakan kalau dikatakan maqasidus syariah adalah tujuan daripada syariat itu sendiri. Artinya tujuan dari akidah juga, akhlak juga. Pokoknya setiap syariat yang Allah perintahkan kepada kita, nah ini masuk dari bagian syariat. Maka cukup menarik ini. Pembahasan maqasidus syariah ini kan artinya kalau di dalam kampus kan, mungkin kita mengenal usul fikih itu sebagai filsafat hukum. Nah, tapi kalau maqasidus syariah ini berarti dia bisa masuk banyak hal. Ketika membahas hifdzuddin, penjagaan agama, berarti dia juga bisa masuk filsafat ketuhanan. Kemudian ketika berbicara hifdzun nafas, bagaimana penjagaan jiwa, artinya juga berbicara filsafat kemanusiaan. Nah, ini Masya Allah sekali. Jadi pembahasan maqasidus syariah itu sebenarnya luas, dan ini kami juga menyampaikan di sini agar memberikan pencerahan, karena di kampus-kampus barangkali ketika menyebutkan kata syariah identik dengan ekonomi syariah. Padahal sebenarnya syariah itu makna awalnya adalah sangat luas, tidak hanya terkait ekonomi tetapi juga akidah dan juga akhlak. Nah, kemudian makna yang kedua yang sampai kepada kita adalah al-janib at-tashri'i al-amali fiddin. Jadi hanya sisi tashri'i amali saja di dalam agama kita. Di situ ada interaksi kita dengan Allah namanya ibadah, interaksi kita dengan manusia lainnya namanya muamalat, ada terkait dengan kita dengan kenegaraan, ini juga masuk dari sisi tasyri'i amali. Nah, ini makna yang kedua, ini sangat masyhur, bahkan kita dapati di kampus-kampus itu kan ada Fakultas Usuluddin, yang nanti di situ ada akidah filsafat, kemudian ada misalnya perbandingan atau studi agama-agama dan lain sebagainya. Ada juga fakultas syariah. Kemudian kita juga nanti mengenal di dalam kurikulum itu ada akidah, ada syariah, ada tasawuf atau akhlak. Seperti itu. Ini maklum memang karena syariat ini kemudian dijadikan oleh para ahli usul dan juga ahli fikih ini istilah tersendiri untuk menjelaskan sisi amali seseorang. Jadi sisi amal itu disebut syariah, dan itu sampai sekarang ini kita kenal ada fakultas syariah, ada fakultas akidah sendiri. Nah, ini sisi yang lain daripada makna syariah. Tetapi yang dikehendaki oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi di sini dan termasuk para ahli maqasid adalah syariah yang sifatnya global, yang sifatnya makna awal tadi mencakup akidah, mencakup syariah atau fikih, dan mencakup juga masalah tasawuf atau akhlak. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi pada hari ini yaitu terkait dengan makna maqasidis syariah. Apa itu makna dari maqasidus syariah? Wahalil syariah maqasid fi'lan. Apakah syariat itu memiliki tujuan tertentu? Nanti akan kita compare dengan pendapat yang lain. Karena nanti tentu dengan mengompar dengan pendapat yang lain ini menjadikan makna syariat atau maqasidus syariah ini sendiri semakin luas dan memang semakin indah. Wa amma makna maqasid syariah, adapun makna maqasid syariah ini menurut Yusuf Al-Qardawi, fayuradu biha, yang dimaksud dengannya al-ghayah, tujuan-tujuan allati yang tuhdafu ilaihin nusus, tuhdafu ilaihan nusus, yang dituju oleh nas-nas minal awamir, baik dari bentuk perintah-perintah. Awamir ini kalau kita masuk usul fikih kan, awamir itu ketika kuat, tegas, maka menjadi wajib. Jadi perkara yang wajib. Awamir yang sifatnya itu tidak kuat itu namanya sunnah. Jadi baik berupa perintah wajib atau sunnah itu memiliki tujuan-tujuan. Al-ghayah memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Wan nawahi, demikian pula larangan-larangan. Larangan-larangan ini di dalam usul fikih nanti akan kita kenal ketika larangan itu kuat menjadi haram,
ketika larangan itu tidak kuat menjadi makruh. Artinya baik haram ataupun makruh memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Wal ibahah, dan juga kebolehan. Kebolehan ini dalam usul fikih namanya takhir, pilihan. Kita boleh mengerjakan, boleh tidak. Itu pun memiliki tujuan di dalamnya. Al-ghayah allati tuhdafu ilaihan nusus. Jadi tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas, baik sifatnya perintah, larangan, ataupun pilihan atau kebolehan. Kemudian watas'a al-ahkamu al-juz'iyatu ila tahqiqiha fi hayatil mukallafin. Kemudian hukum yang sifatnya parsial ini berusaha, jadi tas'a ini berusaha, dan berusaha hukum-hukum juz'i parsial ila tahqiquha untuk diterapkan penerapannya fi hayatil mukallafin, di dalam kehidupan para mukallaf. Jadi tadi tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas, baik perintah, larangan, maupun pilihan, kemudian yang berusaha untuk direalisasikan dalam kehidupan para mukallaf. Afrodan, baik sifatnya individu, wa usron ataupun keluarga, wal jamaat ataupun kelompok-kelompok jamaah, wal ummah ataupun umat semuanya. Artinya maqasid syariah ini memiliki tujuan baik untuk individu ataupun keluarga ataupun jamaah ataupun umat, bahkan kemanusiaan. Karena nanti di dalam kitab-kitab yang lain akan membagi maqasid syariah dalam urusan individu, itu nanti akan kita kenal di dalamnya ada penjagaan agama, kemudian penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap nasab, kemudian ada juga penjagaan terhadap harta. Nanti ada yang menambahi, nanti di pembahasan mungkin pertemuan besok ada yang menambahi penjagaan terhadap kehormatan. Nah, nanti ada terhadap usroh, maqasid syariah terhadap keluarga, ada sakinah, mawaddah, warahmah, dan lain sebagainya. Kemudian ada jamaat, dan kemudian ada umat, dan ada kemanusiaan, ada keadilan, ada musawah, persamaan, dan lain sebagainya. Ini nanti dikembangkan oleh para ulama lainnya. Nah, kita akan mengkomparasikan dari pengertian yang lain, karena nanti Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini lebih cenderung kepada mengartikan makna maqasid ini, tujuan ini sebagai hikam nanti di pembahasan berikutnya. Nah, ini kita akan membahas dulu di dalam kitab yang lain. Ini karena ketutup Zoom yang di atas lah ini sudah muncul. Nah, baik. Ini di dalam kitab Al-Yubi, yaitu Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah asy-syar'iyyah. Setelah beliau sebelumnya memaparkan beberapa pendapat, ya, ada pendapatnya di sini kita runut dari awal. Nah, ini ada ada dari misalnya ini arrafaha 'alal alfasi. Jadi 'alal alfasi ini di dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha, beliau mengatakan maqasidus syariah adalah al-muradu bi maqasidus syariah al-ghayah minha, tujuan-tujuan, wal asrar, rahasia-rahasia, allati wada'aha syari', yang Allah tetapkan, inda kulli hukmin, pada setiap hukum, min ahkamihi, dari hukum-hukumnya. Nah, ini menurut al-alfasi. Jadi tadi kita kenal di pengertian Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada tadi beliau menyebutkan al-ghayat. Nah, al-ghayat ini ternyata disebutkan lagi oleh beliau al-alfasi, al-ghayah. Tetapi kemudian ditambah al-ghayah minha wal asrar, dan rahasia-rahasia. Ada tujuan-tujuan, ada rahasia-rahasia. Alladzi wada'aha syari', yang Allah, syari' itu maha pembuat syariat, yang Allah tetapkan, yang Allah berikan gitu. Inda kulli hukmin, pada setiap hukum, min ahkamihi, dari hukum-hukumnya. Kemudian di sini juga Ar-Raisuni, misalnya Ahmad Ar-Raisuni, beliau mengatakan al-ghayat alladhi wudi'ati syari'atu li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Jadi masuk lagi kata ghayah lagi. Ada ghayah, tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat
untuk direalisasikan demi kemaslahatan hamba. Ini. Kemudian Imam Wahbah Zuhaili, ini yang dulu pernah kami singgung, hiyal ma'ani, nilai-nilai. Nah, ini ada kalimat lagi, ma'ani. Kalau tadi ghayat, wal asrar, sekarang ada kalimat ma'ani, nilai-nilai. Wal ahdaf, tujuan-tujuan. Al-malhudah yang ditetapkan fi jami'i ahkamihi pada setiap hukum-hukumnya, au mu'dhamiha atau kebanyakannya, au hiyal ghayah atau dia tujuan-tujuan minas syariah dari syariat wal asrar dan rahasia-rahasia alladzi wada'aha syari' yang ditetapkan oleh pembuat syariat inda kulli hukmin min ahkamihi dari setiap hukum dari hukum-hukumnya. Ini pengertian para ulama. Kemudian berikutnya di sini Ta'riful Mukhtar menurut Al-Yubi di dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa Alaqatuha bil Adillah Asy-Syar'iyyah, beliau memilih pengertian yang menurut beliau mengumpulkan dari semua pengertian tadi adalah annal maqasid hiyal ma'ani, nilai-nilai, wal hikam, hikmah-hikmah, wa nahwuha dan semisalnya ini seperti rahasia-rahasia, tujuan-tujuan, alladzi ra'aha syari' yang diperhatikan oleh pembuat syariat fit tasyri'i dalam setiap pensyariat umuman wa khususan, baik syariat itu sifatnya umum ataupun khusus min ajli tahqiqi masalihal ibad untuk merealisasikan maslahat seorang hamba. Nah, ini kesimpulannya di sini bahwa maqasidus syariah itu bisa diartikan tujuan-tujuan, bisa diartikan hikmah-hikmah, bisa diartikan rahasia-rahasia, bisa diartikan tujuan-tujuan dari setiap syariat yang Allah tetapkan, baik syariat itu sifatnya umum ataupun khusus untuk kemaslahatan seorang hamba. Nah, ini kembali lagi kepada kitabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, karena nanti Syekh Yusuf Al-Qardawi menekankan kata hikam. Ini ya. Wa yumkinu an natluqa ala hadhil maqasid. Kita bisa memutlakkan terkait maqasid ini adalah ismul hikam. Suatu nama yaitu hikam. Nah, hikam itu hikmah-hikmah. Allati tutallibu min wara'i tasyri' yang dituntut atau yang ada di balik setiap pensyariatan hukum al-ahkam. Sawaun kanat muqtadiyah au mukhayyirah au mukhayyirah, baik itu sifatnya tuntutan ini muqtadiyah, ini kita kembali ke usul fikih. Muqtadiyah ini artinya tuntutan itu kalau sifatnya wajib tadi, tuntutan yang dikerjakan sifatnya wajib, tuntutan yang dikerjakan yang tidak kuat sifatnya berarti sunnah, tuntutan untuk meninggalkan yang sifatnya kuat adalah haram, tuntutan untuk meninggalkan yang sifatnya itu tidak kuat adalah makruh. Adapun mukhayyirah ini adalah pilihan, adalah ibahah. Nah, di sini kan berarti kalau diartikan adalah hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatan hukum, baik itu perintah-perintah ataupun kebolehan. Jadi sifatnya larangan, sifatnya perintah itu ada hikmah-hikmah di baliknya. Bahkan pilihan pun ada hikmahnya. Kalau kita belajar fikih kan biasanya kebolehan memilih pendapat itu kan menunjukkan toleransi Islam, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu mengakomodir perbedaan. Berarti kan pilihan mukhayyirah ini juga termasuk dari bagian penting, dan di dalamnya ada tentu ada tujuan-tujuan hikmah-hikmah yang Allah berikan. It wara'a kullu hukmin syara'ahu Allahu li ibadihi hikmah, yaitu di belakang setiap hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya itu ada hikmah. Allamaha man alimaha, orang yang allamaha, orang yang mengetahui, orang akan mengetahuinya, man alimaha, bagi yang mengetahui, wa jahalaha, dan orang akan tidak mengetahui, man jahalaha, yaitu orang yang tidak mengetahui. Li'anna Allah Ta'ala yatanazzah. Nah, ini Allah itu kan maha bersih ya, maha suci. Ayyashra'a syai'an, ketika membuat syariat i'tibaton yang sifatnya sewenang-wenang, au abasan atau sia-sia. Kan tidak mungkin sekali Allah yang maha hakim,
Allah yang maha mulia kok membuat syariat yang sifatnya sewenang-wenang, yang sifatnya sia-sia, ini kan tidak mungkin. Au yashra'uhu mudadan lil hikmah, atau tidak mungkin Allah mensyariatkan yang bertentangan dengan hikmah, karena Allah itu hakim, sehingga tidak mungkin dengan syariat-syariat yang Allah tetapkan ini malah kemudian bertentangan dengan hikmah-hikmah yang itu baik untuk kemaslahatan seorang hamba. Nah, kemudian di sini beliau menekankan walaisal muradu bil maqasid al-ilal alladzi dzakaraha al-usuliyyin fi mabahasil qiyas. Nah, yang dimaksud dengan maqasid di sini menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi itu bukan ilah-ilah yang disebutkan dalam atau yang disebutkan oleh para usuliyin, para usul fikih, ahli usul fikih dalam masalah kias. Nah, nanti kalau kita dalam masalah usul fikih ini, qadarullah dulu kami pernah mengajar usul fikih selama setahun, 2 kelas. Jadi pernah membahas kias juga. Di dalam kias ini kan nanti ada syaratnya yaitu ilah. Nah, ilah. Kias itu syaratnya nanti ada ilahnya. Contohnya kan yang paling simpel yang sering kita dapati di dalam buku-buku usul fikih, khomer, memabukkan. Memabukkan ini kan di perasan anggur ini kan ada sifat memabukkan. Nah, memabukkannya itu menjadi ilah. Jadi ketika ada di sana sesuatu yang memabukkan, selagi itu memabukkan maka haram. Jadi kalau ada tape yang kemudian dimakan karena dipermentasikan, kemudian memabukkan, maka itu menjadi haram. Karena ada ilahnya tadi. Nah, dalam bab qiyas sangat syarat dengan ilah. Ilah ini arrafuha diartikan oleh para ahli usuliyin dengan al-wasfu ad-dhahir, sifat yang nampak, al-muddabit yang tetap, al-munasib yang selaras lil hukmi, terhadap hukum. Selaras terhadap hukum ini ternyata mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Nah, ternyata menurut Yusuf Al-Qardawi, maqasid itu bukan ilah seperti yang dikatakan oleh para ahli usul, karena ilah ini tidak setiap hukum itu bisa diketahui ilahnya. Artinya ilah ini lebih dalam lagi daripada hikmah. Jadi ketika dikatakan ilah itu sudah pasti hikmah, tetapi hikmah itu belum tentu ilah. Nah, di sinilah Syekh Yusuf Al-Qardawi lebih mengakomodir atau lebih menyepakati bahwa maqasid ini ya hikmah, karena hikmah itu sifatnya lebih umum dan sifatnya bisa kita temukan pada setiap hukum-hukumnya. Nah, ini masih menjelaskan tentang ilah. Fahadihil ilah ini menurut para ahli usuliyin kan sababulil hukmi, sabab dari hukum. Karena di dalam usul fikih ini ada kaidah al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Dari hukum itu akan terus ada beserta ilahnya. Jadi kalau ditemukan misalnya bunga yang memabukkan atau apa yang memabukkan, maka itu haram karena ilahnya adalah memabukkan. Nah, bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan hal-hal lainnya yang lebih berat? Nah, itu para ulama mengatakan hada qiyasul aula. Kias yang lebih utama lagi. Kalau memabukkan saja tidak boleh, maka apalagi ganja yang merusak akal, jelas-jelas lebih parah daripada sekedar minum-minuman keras. Walaisat maksodan lahu lah di sini, tetapi itu bukan maksud, bukan maqasid yang Syekh Yusuf Al-Qardawi tegaskan di sini. Meskipun di dalam kitab-kitab yang lain tadi kita akan mengenal ma'ani, nilai-nilai itu yang termasuk ilah-ilah. Artinya Syekh Yusuf Al-Qardawi lebih menekankan makna maqasid itu adalah hikmah. Kama qalu an illati rukhsi fi safari, sebagaimana mereka mengatakan ilahnya rukhsah dalam safar minal qasri wal jam'i fi salat, baik dari qasar ataupun jamak salat ketika safar, wal fitri fi siyami Ramadan, dan berbuka puasa di bulan Ramadan, fa'illatu fi hadhihi rukhsah fi hadhihi rukhsi huwa as-safar. Ilah dari rukhsah ini semua adalah safar. Walaisatil masyaqqah, bukan keberatan di dalamnya, masyaqqah. Walaisatil masyaqqah ghairu mu'tad alladhi yata'arradu lahal musafir fi safarihi, bukan kesulitan yang dihadapi oleh para musafir ketika bersafar. Nah, fahadihi hiyal hikmah,
min wara'i hadhihi rukhsah. Adapun masyaqqah, kesulitan di dalamnya itu merupakan hikmah. Jadi mengangkat kesulitan ketika safar itu kan kita kan memang boleh untuk qashar, boleh untuk jamak seperti itu. Ilahnya adalah safar, tetapi maqasid atau hikmahnya di sini ada raf'ul masyaqqah, ada mengangkat kesulitan. Min wara'i hada rukhsi, dari di belakang rukhsah ini, walaisat ilah, dan bukan ilah. Seperti itu. Kemudian wa innama lam yurbitu hukma mohon maaf, wa innama lam yurbitu hukma bil hikmah. Adapun para ahli usul ini tidak mengikatkan hukum dengan hikmah, li'annaha yas'ubu an tun an tandobito, karena akan menyulitkan ketetapannya gitu. Fatartibul hukmi 'alaiha yuqi'u fi balbalah wa hirah wa irtibak. Sedangkan berpatokan tadi dengan berpatokan hukum, yaitu ini ya, mendapatkan hukum dari hikmah itu menyebabkan orang itu putus asa. Seperti itu. Jadi memang para ahli usul ini tidak mengaitkan hukum dengan hikmah, karena hikmah itu kan tidak tetap, berbeda dengan ilah. Kalau ilah tadi ada syarat-syaratnya, wasfun dhahirun mundhabitun, kemudian munasib lil hukmi, sedangkan hikmah ini tidak ada syarat-syarat seperti itu. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'idha qultu, apabila kami katakan innal musafir yarkhusu lahu fi safari bil qasri, yaitu seorang musafir itu dapat mendapatkan rukhsah dengan lahu fi safar, dalam safarnya itu bisa qasar, wal jam'i fi sholatihi, kemudian boleh jamak di sholatnya, wal fitri fi siyamihi, dan boleh berbuka puasa, it sya'ara bil masyaqqah, hanya apabila mendapatkan kesulitan, wujidatin nasu fi dzalika jaddu mutafawitaini, kita akan mendapatkan manusia itu akan tergolong, akan terbagi menjadi dua kelompok. Faminhum man taballagha bihil masyaqqah muballighan kabiran, ada yang memang mereka mendapatkan kesulitan yang sangat, wa huwa li farti hasasiyatihi wa wara'ihi, namun karena dia sifat waraknya, yaqulu lam yashqa alayyal amru ba'd, kami tidak merasa kesulitan. Kan kalau misalnya tadi safar ini menggunakan hikmah, yaitu masyaqqah, kesulitan, maka kita akan mendapati ada dua golongan. Ada yang mereka bersafar itu kemudian merasakan kesulitan, namun karena sifat boroknya dia mengatakan ya saya tidak sulit gitu. Ada juga wa minhum man yaqulu, ada juga yang mengatakan asal banil masyaqqah, saya merasa kesulitan. Fa'adna syai', yaitu ya kesulitan yang sangat, seperti itu. Jadi kan memang ada yang mengatakan ya ketika mendapatkan kesulitan, tapi ya tadi saya tidak merasa sulit gitu. Ada juga yang mengatakan saya kesulitan. Nah ini bedanya antara ilah dan hikmah. Nah, kemudian beliau mengatakan ternyata perlu juga nantinya kita juga melihat hikmah, karena ternyata dalam proses hukum ini perlu juga untuk melihat hikmah. Beliau mengatakan wal hajibu anna wajadnal fuqaha la ya'taduna bil hikmah. Yang menakjubkan adalah kita terkadang mendapatkan para fuqaha itu tidak menentukan atau tidak menggunakan hikmah, kama fi fitri shaim, sebagaimana contohnya di sini ada dalam berbuka puasa fi safar, bagi mereka yang safar, innama ya'taduna bil illah, mereka menggunakan ilah, wahya safar dzatuhu, yaitu safar.
Jadi kalau kita berbuka puasa itu kan ilahnya kan ketika safar ya safar itu sendiri. Nah ini para fuqaha ada yang yaitu menggunakan ini, namun alahin dalam perkara lain najiduhum fi fitri marid, kita menemukan dalam berbuka bagi orang yang sakit fi saumi pada puasa ya'taduna bil hikmah, mereka menggunakan ya'tadunal hikmah, menggunakan hikmah la ilah, tidak menggunakan ilah. Karena apa? Fala yaquluna, mereka tidak mengatakan yuftirul marid, orang sakit itu boleh berbuka biai marid, dengan semua segala sakit gitu. Jadi kan tidak kita temukan seperti itu. Jadi sakit dikit apa ya tidak puasa, kan tidak seperti itu. Kama yufarritul musafir biai safar, sebagaimana kalau musafir itu kan semua asalkan safar boleh berbuka. Bal ya'taduna fi mardi, akan tetapi para fuqaha di sini mereka menggunakan sakit, ketika sakit ini ya boleh berbuka puasa illa bimaradil muji, yaitu yang dibolehkan adalah sakit yang sangat parah, alladzi yasdadu bisyam, yang bisa bertambah ketika puasa, au yata'akhir al bara'u bisababihi, atau kesembuhannya akan tertunda disebabkan dengan puasa tadi. Artinya ternyata ya ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menekankan hikmah di balik maqasid syariah ini, karena para ulama pun eh, tidak semuanya kemudian konsisten dengan ilah gitu. Di sini tadi kan disebutkan ketika ilahnya berbuka puasa pas safar itu kan ya dengan safar itu sendiri. Jadi segala safar apapun bisa membukakan seorang dari puasa. Namun ketika berbicara sakit di sini ilahnya itu kan sakit itu sendiri juga. Nah, tetapi ternyata para ulama juga tidak menggunakan ilah ini untuk membukakan puasa bagi setiap sakit. Nah, tetapi catatannya adalah sakit yang memberatkan. Artinya ada masyakoh di dalamnya. Sakit yang memberatkan alladzi yasdadu bisyam, yang bisa bertambah dengan adanya puasa. Au yata'akhir, atau menunda ini ya penyakit ataupun menunda kesembuhan karena puasa tersebut. Nah, ini artinya beliau lagi-lagi memang di sini menekankan tentang hikmah tadi. Wa ana amil, dan saya cenderung ila i'tibari hikam, untuk mengambil ataupun mengambil kesimpulan ya i'tibar, mengambil al-hikam, hikmah-hikmah fi ahkam, dalam setiap hukum, in idza tabayyanat. Nah, ini catatannya, ketika memang jelas, idza tabayyanat. Nah, ketika tidak jelas nanti harus ada ta'amul dulu, harus benar-benar diteliti. Wa ara annahu yumkinu anat luqa 'alal maqasid. Untuk itulah bisa dimutlakan maqasid itu adalah hikmatu tasyri', hikmah dari setiap syariat. Hikmatu tasyri' ai al-illah al-ghaiyah allati wara al-hukmi. Atau ini ai illatul ghaiyah, yaitu tujuan luhur, alladzi wara al-hukmi, yang ada di balik hukum. Nah, ini beliau lebih cenderung untuk mengambil hikmah dari setiap hukum. Meskipun tadi ya kita lihat tadi pengertian para ulama lainnya, ternyata selain hikmah juga sebenarnya ilah juga dia termasuk dari maqasid juga, sebenarnya juga ma'ani, nilai-nilai itu termasuk dari maqasid juga, asrar, rahasia-rahasia itu termasuk dari maqasid juga. Tetapi beliau di sini lebih menekankan masalah hikmah. Waqad takunu al-hikmah jaliyah zahirah. Lah, hikmah itu kadang jelas. Zahirah yudrikuha, yang dapat diketahui kullu akil, setiap berakal, biadna ta'amul, dengan simple gitu ya. Dengan sederhana. Jadi tidak perlu mengeluarkan istihadnya, tidak perlu berpanjang lebar dalam meneliti hal itu gitu. Biadna ta'amul. Atau di sini kita artikan dengan penelitian biasa, biadna ta'amul. Kama fi hikmah, sebagaimana di dalam hikmahnya taurithun nisa, warisan perempuan, wasibyan, dan anak-anak, ma'arijalil balighin, bersama para lelaki yang sudah balik. Min tirkat
mautahum aqrabin, dari kematian keluarga mereka. Ala khilafi makana alaihil Arab, walaupun sebenarnya orang Arab, jadi orang Arab dahulu itu warisan itu amin qasdil miras, mereka membatasi warisan. Jadi orang-orang Arab dahulu itu membatasi warisan kepada siapa? Ala kulli mayakdir ala hamlil silah, bagi mereka yang mampu untuk memegang senjata. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu kalau disebutkan warisan ya hanya dikasihkan mereka yang mampu memegang senjata. Wa yadudu an himal qabilah, dan mampu membela kabilah. Jadi kalau ada anak kecil ataupun perempuan itu tidak mendapatkan warisan dulu di masa jahiliyah. Yang mendapatkan yang mereka mampu memegang senjata dan mampu membela kemuliaan kabilahnya. Wa huwa wahdahul ladzi yastahiqqul miras. Mereka saja yang mendapatkan warisan. Wa ala hada la yuwarritsuna nisa. Untuk itu perempuan tidak dapat warisan. Li'annahunna la sya'na lahunna fi harbi wa difa, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk berperang ataupun membela. Wa kadzalika sibyan dukur as-sighar, demikian pula anak kecil yang masih anak laki-laki yang masih kecil. Fahaula yudafi anhum wala yudafi'una an ahadin, karena mereka tidak mampu membela wala an anfusihim, orang lain bahkan dirinya sendiri, seperti itu. Lah ini dulu masyarakat jahiliyah seperti itu. Kemudian kan kita mampu melihat hikmah di dalam Quran. Faja al-Quran wa warasal jami'. Kemudian datang Quran dan memberikan warisan kepada semuanya, min abaihim, baik bapak-bapaknya, wa ummahatihim, ibu-ibunya, wa azwajihim, dan istri-istri atau suami-suami, wa ghairuhum minal asobiyat, dan lainnya dari asobiyat wal aqarib. Nah, dari kerabat-kerabat juga. Wa qala ta'ala fi dzalik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibun, bagi laki-laki ini memiliki bagian, mimma tarakal walidan, bagi apa yang ditinggalkan orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat-kerabat, walin nisa, dan anak-anak pun nasibun, ban perempuan ya, perempuan ini memiliki bagian mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabatnya, mimma qalla, baik sedikit, minhu au kasur, atau banyak, nasibah mafruḍa, ketentuan yang sudah ditentukan. Memang masalah warisan ini cukup menarik karena nominalnya itu sudah ditentukan semua di dalam Al-Qur'an. Wa kana hadza huwal adl. Lah inilah keadilan. Li'annal binta tamut ila abiha wa ila ummiha bimisli ma yamut bihi syakikuha. Karena anak perempuan itu ketika ditinggal bapaknya atau ibunya ya sama kedudukannya dengan saudara-saudaranya laki-laki. Falimada yarisu huwa, namun bagaimana masa laki-laki saja yang mendapatkan warisan sedangkan perempuan wa tahrumuhiya, perempuannya diharamkan, wal aba'u wal ab idza matat yarisuha, demikian pula bapak idza matat yarisuha, ketika anak laki-laki itu anak perempuan itu wafat mendapatkan warisan dari perempuan itu. Walima adalah tarisuhu, kenapa perempuan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya? Nah, di sini. Wal zauj yarisu min zaujatihi, dan seorang suami juga mendapatkan warisan dari istrinya, maka masa istrinya tidak mendapatkan warisan dari suaminya? Pakai falataris minhu. Lah ini termasuk hikmah yang zahir, hikmah yang jelas yang bisa dilihat langsung dari ayat tersebut, yaitu tentang keadilan ya, keadilan tentang terkait warisan. Nah, kemudian di sini ada menarik ini. Kemudian pembahasan berikutnya al-hikmah awil qasdu syar'i, hikmah atau tujuan syariat fi taurisin nisa wadih. Jadi dalam pembagian perempuan itu jelas. Walakin al-hikmah awil qasdi syar'i qad yukhfa. Nah, ini pembahasannya berikutnya. Tetapi hikmah itu tadi kadang jelas dan kadang tidak jelas atau tersembunyi. Illa ala muta'ammil, kecuali bagi orang yang benar-benar ta'amul, bagi orang-orang yang benar-benar meneliti. Fi taurisi binti min abiha ala nisfi min syaqiqihi, yaitu terkait dengan misalnya harta warisan anak perempuan yang ditinggal bapaknya
itu setengah bagian dari laki-laki atau anak laki-laki. Nah, di sini ini kita akan melihat hikmahnya. Ternyata orang yang mempelajari maqasid syariah bisa membantah mereka karena seperti misalnya Aminah Wadud itu mengatakan warisan 1:2 itu tidak adil karena sekarang perempuan itu bekerja sedangkan laki-laki tidak bekerja, maka harusnya warisan itu disamakan. Ini menurut Aminah Wadud. Nah, ini kita bisa membantahnya sebenarnya karena hikmah syariat itu tidak seperti itu. Ini membutuhkan penelitian. Nah, di sini. Kama qala ta'ala yusikumullah. Allah mewasiatkan fi auladikum kepada anak-anak kalian lidzakari bagi laki-laki mislu hadzil unsayain seperti bagian 2 anak perempuan. Nah, faqad yatawaqqafu ba'dun nas wa yatasa'al. Nah, terkadang manusia ini bertanya-tanya, limada kana nasibu dzakar? Kenapa bagian laki-laki itu dha'afa nasibul unsa berkali lipat ditimbang bagian dari perempuan. Wa kullu minhuma insanun kamilun ahliyah, padahal kedua-duanya ini orang yang memiliki wewenang dalam memiliki wewenang dan kemampuan terkait dengan kemanusiaan. Wa kullahuma far'un an asli wahid. Mereka juga dua-duanya anak dari asal yang sama. Wa huwa waladun al-mubashir lahu, dan anak yang langsung. Wa darajatul qarabah wahidah, dan derajat qarabahnya, kekerabatannya itu juga setingkat, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa kok bagiannya berbeda? Nah, di sini ternyata walakin al-mutadabbir fil ahkam, akan tetapi mereka yang benar-benar mentadaburi, mendalami hukum, alladzi yurabbitu ba'duha bi ba'd, yang mengikat antara satu hukum dengan satu yang lainnya, yatabayyanu lahu anna tafawuta an al-ansibah bainal abna'i wal banati fi mirasi min abwaini, yaitu di sini perbedaan ini harta warisan bagi laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan, innama huwa natijah, karena itu adalah hasil litafawutil wajibat, karena bedanya kewajiban, wal a'bai, dan tanggung jawab, al maliyah, harta, al mutafarridoh, yang ditetapkan ala kulli minhuma. Jadi ternyata memang perbedaan, kita bisa mengambil hikmah ya dari perbedaan tadi, harta warisan laki-laki dapat 1, perempuan main-main laki-laki dapat 2, sedangkan perempuan ini 1. Ternyata karena ada perbedaan kewajiban di dalamnya. Nah, di sini. Falau faradna anna aba mata wa taraka wara'ahu ibnan wa bintan. Misalnya, ini kalau seorang bapak mati, kemudian meninggalkan di belakangnya itu ada anak laki-laki dan perempuan, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Fafallafa tirkahu takdiru bimi'ati wa khamsina alfariyal. Kemudian bapaknya tadi meninggalkan, misalnya di sini ada 150.000 rial. Fa'ibn yarisu minha mi'atu alfin, maka anak laki-laki kan mendapatkan 100.000 real, sedangkan perempuan mendapatkan 50.000 rial. Nah, lakina idza aradal ibn ayyatazawwaja nuqaddir annahu sayadfa 25 alfan. Tetapi ketika anak laki-laki ini akan menikah, ya kita kadarkan saja dia misalnya membayar 25.000 rial, nah berarti kan kurang uangnya. Mahron li urusihi, misalnya mahar untuk pernikahannya, fayan kusumi rosuhu wa yusbihu, maka hartanya itu akan berkurang sehingga masih sisa 75.000 rial. Sedangkan perempuan, idza aradat an tatazawwaj, kalau dia pengen menikah, tukbidu mahron nuqaddiruhu bimisli mahri akhihi, dia akan menerima mahar
kita kadarkan sajalah, semisal sesuai dengan saudaranya, yaitu dia akan mendapatkan mahar 25.000 real. Khamsa wa ashrina alfan. Fayus bihumaluhu, maka hartanya akan bertambah menjadi 75.000 real. Wabihada yatasawiyani. Dari sini kita akan melihat sama berarti hartanya. Harta anak laki-laki dan perempuan. Faida qaddarna annal ibn alaihi ayu asis baitan. Kalau misalnya di sini ternyata anak laki-laki tersebut mau memenuhi perabotan rumah tangganya, wa yuqimul walimah, dan mau mendirikan walimah, wa yuqaddimu hadaya lil urus, dan memberikan hadiah untuk pernikahan, ila ghairi dzalik mimma ibtaqarahu nas, dan lain-lainnya yang biasa dilakukan manusia, fa inna nasibahu saya dadu nakson, maka bagian tadi, bagian warisannya itu akan berkurang banyak. Amma syaqiqatihi, adapun saudaranya perempuan, fahiya bima yuqaddim laha ada minal hadayah, dia mendapatkan hadiah, tadi mendapatkan mahar dan lain sebagainya, saya sedadu nasibuha, maka akan semakin banyak dia mendapatkan bagian harta tersebut. Wa min ajli hada, lah ini maka akan dibalik, logikanya akan dibalik seperti ini. Untuk itulah dhahaba ba'dul bahithina, sebagian para peneliti mengatakan inna syari'ata, sesungguhnya syariat, mumayyizatil banat, memberi kemuliaan bagi perempuan, keistimewaan bagi perempuan, alal abna'i, daripada anak laki-laki fil miras, dalam masalah warisan. Jadi kalau orang-orang liberal itu kan membalik. Orang-orang liberal itu mengatakan ya tidak adil laki-laki dapat 2 sedangkan perempuan 1 gitu. Padahal sekarang ini banyak perempuan yang bekerja. Padahal sebenarnya hikmah daripada pensyariat ini kan tanggung jawab dari laki-laki ini kan lebih besar. Sehingga sampai dikatakan di sini, sebagian para peneliti itu mengatakan ya justru syariat itu memuliakan, melebihkan wanita daripada laki-laki dari harta warisannya, karena memang seperti sedikit, namun ketika laki-laki itu menikah akan memberikan mahar kepada perempuan, perempuan akan bertambah hartanya, belum nanti tanggung jawab untuk pekakas rumah, belum tanggung jawab untuk walimah, ini kan sangat terkuras harta, belum lagi orang tuanya, karena harta anak laki-laki ini kan juga sama dengan orang tuanya, dia harus berbakti kepada orang tuanya, sedangkan perempuan ketika memiliki harta yaitu hartanya diri sendiri, karena kewajibannya sudah beralih kepada suaminya. Nah, ini terkait dengan makna maqasidus syariah. Jadi di sini kami sendiri mengambil faedah bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menekankan hikmah daripada syariat. Ketika berbicara maqasidus syariah berarti hikmah daripada syariat. Nanti kalau dibuka di kitab-kitab yang lain akan ditambahi kata ma'ani, nilai-nilai, akan ditambahi juga makna asror, rahasia-rahasia, akan ditambah juga ahdaf, tujuan-tujuan. Nah, ini memang masuk dari bagian maqasidus syariah. Sebelum masuk satu lagi pembahasan, yaitu terkait dengan cara kita sampai kepada maqasidus syariah, barangkali ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, kita akan nambah satu lagi. Ini sangat penting karena tambahan bagaimana kita mengetahui maqasidus syariah. Tariqatul wusuli ilal maqasid. Cara agar sampai kepada maqasid. Hal yumkinu istihdamu tariq ukhra li wusuli ila maqasidi syariah ghairu tariqatil lati ibtaqaraha Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini beliau mengawali dengan ucapan, mungkinkah kita menggunakan cara lain untuk sampai kepada maqasidi syariah selain apa yang dipaparkan oleh Hujjatul Islam, Hujjah Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini kan termasuk ulama-ulama yang sangat perhatian terhadap maqasidus syariah. Bahkan kita kenal ada di sini nanti ada Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat, ini termasuk yang penggagasnya adalah Imam Al-Ghazali.
Wa huwa yatahaddas fi kitabihi Al-Mustasfa. Jadi Imam Al-Ghazali ini berbicara di dalam kitabnya Mustasfa an maslahah, terkait dengan maslahah. Biwasfiha aslan mauhuman, dengan sebutan aslan mauhuman, asal yang mauhum ini kemarin kita mencarinya yang tidak ini ya, asal yang tidak paten seperti itu. At-tariq ila wusul. Ya tidak jelas, aslan mauhuman, asal yang tidak jelas. Jadi beliau mengatakan di dalam terkait masalah ini, asal yang tidak jelas ini sudah ada pertanyaan, tapi kita lanjutkan sebentar. Istaroda ila hadhihi tahqiqiyat al-asliyah fil maqsadi syariah. Di mana beliau menyelesaikan penyelidikan awal terkait maksud syariat ini, wantaha ila wasfil asas, kemudian selesai kepada satu pondasi, yaitu nadhoriyah maqasid, yang disebut dengan teori maqasid alladhi iltazama biha aqlul islami tawal al-usurin madi, yang kemudian menjadi pegangan bagi generasi-generasi berikutnya. Wa qassamaha ila maratibiha salasah, kemudian membaginya menjadi 3, yaitu ad-daruriyat wal hajiyat wa tahsiniyat. Ada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Jadi daruriyat, hajiyat wa tahsiniyat ini termasuk maqasid syariah juga. Kita bisa mengetahui apakah maqasid ini terkait dengan daruriyat atau terkait dengan hajiyat, terkait dengan tahsiniyat. Ini lah, apakah kita bisa menggunakan cara lain daripada selain ini? Nah, ternyata beliau mengatakan la aramani an min hada. Kita boleh juga beristihad yang lain gitu agar sampai kepada maqasid. Wa ra'yi annana nastati'u al-wusula ila maqasid syariah bi aktsari min tariqah. Kita bisa ini ya, melihat atau sampai kepada maqasid syariah dengan berbagai cara. Nah, nanti beliau memaparkan ada 2 cara, tetapi di sini ada pertanyaan, kita lihat dulu. Izin bertanya, Tad, apakah ilah itu bisa hilang atau berubah kayak kasus ganja yang dijadikan obat penyakit pada dosis tertentu? Jadi di dalam kaidah usul fikih tadi kan, al-hukmu yadurru ala illatihi. Jadi hukum ini akan terus ada sesuai dengan ilahnya. Artinya kalau ilahnya itu hilang, berarti hukumnya berubah. Nah, ini kalau pertanyaannya apakah ilah itu bisa hilang atau berubah, maka ilah itu bisa hilang. Karena kalau memang misalnya ini ya, kayak kasus ganja yang dijadikan obat penyakit pada dosis mengetahui apa guru tertentu. kelas B ya. Nah, kalau misalnya kan ini ya, ilah daripada pengharaman ganja ini kan memabukkan. Tentu kalau ganja ini merusak kan, dia tidak hanya sekedar memabukkan, justru lebih parah dari itu kan kiasul aula. Maka bagaimana kasus para dokter yang menjadikan ini ya pada dosis tertentu? Nah, ini kita melihat lagi apakah dengan dosis tadi itu ilahnya ini ada tidak. Kalau memang ilahnya ini tidak ada dalam dosis tertentu, ganja tersebut bisa jadi diperkenankan, tetapi dalam dosis tertentu, dan ini kadarnya kan yang bisa mengukur adalah para dokter gitu. Dan setahu saya seperti ini sebenarnya. Jadi daun ganja itu memang bisa dijadikan obat dalam dosis tertentu, daun ganja gitu ya. Jadi memang di balik daun ganja itu ada sisi obatnya gitu. Nah, itu memang yang bisa memproses atau yang bisa mengetahui pengetahuan itu adalah para dokter gitu. Nah, masalah sekarang ini dokternya ini jujur tidak. Seperti itu. Masalahnya ada di situ. Kalau dokternya ini jujur, berarti kan memang bisa sebenarnya ganja itu
diambil kadar atau sisi daripada obatnya itu diambil, kemudian ilahnya itu kan sudah tidak ada, itu dijadikan obat kan bisa seperti itu. Tetapi masalahnya sekarang ini apakah dokter itu jujur atau tidak, maksudnya di situ. Nah, maka pertanyaannya setahu saya jawaban saya seperti ini. Apakah ilah bisa hilang atau berubah? Maka bisa, dan bisa berubah ketika ilah itu sudah tidak ada, maka hukum pun berubah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada dua pembahasan lagi ya terkait bagaimana cara kita sampai kepada maqasidus syariah. Karena ini sangat penting. Nah, yang pertama, imma bitatabu'in nusus, yaitu dengan meneliti nas alladzi ja'at bitaklilat, yang ia datang dengan taklil, atau ya taklil ini bisa dikatakan sebab-sebab fil Quran wa sunnah, baik di dalam Quran maupun sunnah. Nah, ini yang pertama. Jadi kita melihat sebab-sebab atau ilat-ilat di dalam Quran maupun sunnah. Lina arif minha maqasidul Islam wa ahdafuha. Lihat tujuan Islam, maksud-maksud Islam dan tujuan-tujuannya. Contohnya di sini ada firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kita telah mengutus rasul-rasul kita dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahum, dan kami menurunkan kepada mereka kitab wal mizan, kitab dan timbangan keadilan. Liyakuman nasu bil qisti, liyakuman nas, untuk menghukumi manusia dengan keadilan. Fahada yubayyin lana qimatul adli. Dari sini kan kita mengetahui tentang keadilan, nilai keadilan. Min haitsu innahu risalat as-samawiyah, karena semuanya ini merupakan risalah samawi. Kalau maksud bihadil ayah min lam ta'lil, dan maksud dari ayat ini diketahui dari lam ta'lil. Baik, kita mute dulu, tadi ada suara ya. Jadi ayat ini berbicara terkait dengan keadilan, dan kita mengetahui maksud dari keadilan ini karena ada lamu ta'lilnya. Liyakuman nas bil qisti. Demikian pula ayat kedua. Ayat kedua juga seperti itu. Ma'afallah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kaila yakuna dulatan. Ada kata kaila yakuna dulatan. Jadi ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura, sesungguhnya harta fai atau rampasan itu ma'afa Allah ala rasulihi, yang diperuntukkan kepada rasulnya dari ahlil qura, para penduduk negeri, falillah, maka untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk miskin, untuk ibni sabil, kaila yakuna dulatan. Lah di sini agar kekayaan itu tidak berputar bainal agniya, di antara orang-orang kaya saja, minkum, di antara kalian. Nah, fataksimul fa', pembagian fa' ini ala hadhil fi'at, terhadap kelompok-kelompok ini yang dhaifah, yang lemah, muhtajah, yang membutuhkan khosatan, yaksudu bihi tausi'u qaidatul intifa bi saurah bi saruwah. Jadi pembagian fee ini bertujuan untuk meluaskan kemanfaatan harta gitu. Bihaitsu la yata'atsar bihal agniya, agar tidak berputar kepada orang-orang kaya saja, wa yatabadalunaha, mereka saling ini ya memonopoli, bainahum duna ghairihim, tanpa selainnya. Nah, ini berarti ada tujuan di situ. Kama huwa sya'nu ra'sumaliyah. Nah, ini al-atifah, sebagaimana mereka para Ra'sumaliyah. Ra'sumaliyah ini kapitalisme. Al-atiyah ini yang suka menguasai. Kan kalau kapitalisme kan seperti itu. Harta ya bergulir kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta saja gitu. Padahal dalam Islam hikmahnya atau maqasidus syariahnya adalah ya agar harta itu bisa berputar, tidak hanya orang-orang kaya saja.
pada Rasul Maliyah ini allati akhassa awsafuha, yang mereka memiliki sifat annal mal fiha dulah bainal agniya. Mal itu ya berputar ke orang-orang kaya saja, min ahliya, dari keluarganya. Wa innama akhadatul qasdu huna min harfi ta'lil. Kita mengetahui maqasid syariah dari huruf ta'lil di sini, yaitu kaila. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Kemudian berikutnya waqad yu'khadu ta'lil min ghairi hurufi ta'lil. Kadang kita juga mendapatkan ta'lil, ta'lil tadi ya, mengetahui ilah tadi, mengetahui ta'lil selain huruf ta'lil. Kaqauli ta'ala fil mukhatabati rasulihi, seperti firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alamin. Li'annahu bimusabah qaulihi, karena ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ma arsalnaka illa li isya'ati rahmah, tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menyebarkan rahmat fi khalqi jami'ah, kepada semua manusia. Nah, kata ma arsalnaka illa rahmatan di sini kan seperti ma arsalnaka illa li isya'ati rahmah fi khalqi jami'an. Contohnya lagi, wa misalu qaulu ta'ala walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian fil qisas, di dalam qisas ini ada kehidupan, ya ulil albab, bahai orang-orang mampu berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Li'anna bimusabati qaulihi, seperti ucapan atau firman Allah, inna syara'na, kita telah mensyariatkan al-qisas, qisas li himayatul hayah, untuk menjaga kehidupan. Jadi ini cara pertama. Walaqad ra'ainal Qur'an yu'allil ibadah nafsuha. Demikian pula Al-Qur'an juga ternyata memberikan taklil dalam masalah ibadah-ibadah juga, dalam sholat, dalam siam, puasa, zakat, dan haji. Nah, ini cara pertama. Cara pertama mengetahui maqasid syariah adalah melihat taklil. Taklil itu ilat-ilat atau sebab-sebab di dalam Quran maupun sunnah. Jadi ketika ada berbicara tadi di situ, liyaku manasa bil qisti, agar menghukumi manusia dengan keadilan. Berarti maqasid syariahnya adalah adanya keadilan di situ. Jadi diturunkannya Al-Quran, kalau tadi ya, diturunkannya Al-Quran, kitab atau ajaran-ajaran Islam ini ada maqasid keadilan di dalamnya, al-adlu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, pembahasan terakhir ya, insyaallah. Ini bagaimana cara mengetahui maqasid syariah. Ini tadi yang pertama sudah. Kemudian poin ba, at-tariqatu ukhra, cara yang lain. An-nastakri'al ahkam juz'iyah. Kita akan meneliti, yaitu yang cara kedua adalah dengan meneliti hukum-hukum yang sifatnya parsial. Wa natabi'uha wa nata'ammalu fiha, kemudian kita menelitinya dan mempelajarinya, wa nadhamu ba'duha ila ba'di, dan mengumpulkan satu dengan yang lainnya. Artinya setiap hukum-hukum yang sifatnya parsial itu kita kumpulkan ayat-ayatnya, kita kumpulkan dalil-dalilnya, linasil min wara'i hadal istiqra ila maqsadil kulli, agar mendapatkan di balik ini tujuan yang sifatnya kulli, sifatnya menyeluruh, au maqasid kulliyah, atau tujuan kulliyah, qasadah syari', yang dikehendaki oleh pembuat syariah al-hakim, min tasyri'i hadhil ahkam, dari hukum-hukum syariat ini. Wa hadhihi tariqah hiya allati nabbahu 'alaiha al-Imam Al-Ghazali. Cara ini yang dicontohkan atau yang diberikan Imam Al-Ghazali, wa taba'ahu Imam Syatibi, yang diikuti oleh Imam Syatibi, wa fassalaha tafsilan, yang kemudian dirincikan secara perinciannya. Lakinna hal yumkinu ayyukhad tahdidal maqasid syaklan akhar, apakah kita bisa membatasi maqasid syariah ini dengan bentuk lain, ghairu ma intaha ilaiha Imam Al-Ghazali,
selain daripada yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, wa man ba'dahu Al-Qarafi dan Imam Al-Qarafi, wa Syatibi dan Imam Syatibi dan Ghairaha dan selainnya, a'taqid anna hadza mungkin wa waqi' bil fi'li. Nah, beliau melihat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi melihat bahwa mungkin saja kita bisa mencari jalur lain selain daripada penelitian yang sudah dilakukan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, dan Imam Asy-Syatibi, wa ara muhadditsin al-mu'asirin, dan saya melihat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, para muhaddis yang muasir, hina ya yatahaddatsuna, ketika mereka berbicara an maqasidil Islam, maqasidil Islam, awil risalah Muhammadiyah atau risalat Islam, awil maqasidul Quran atau maqasidul Quran, yat yat la yataqayyaduna bi kulliyatil khams wa ma tafarra'a minha. Mereka tidak hanya mengikat diri kepada kuliyatul khams, 5 hal yang sudah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, dikuatkan Imam Al-Qarafi dan Imam Syatibi, dan wa ma tafarra'a anha, dan juga cabang-cabang dari maqasidul atau kuliyatul khamsah ini. Nah, ini poin terakhir. Fahadihil alamah Sayyid Rashid Ridha. Ini contohnya ada Muhammad Rashid Ridha yatahaddats an maqasidul Quran. Mereka berbicara, atau Muhammad Rashid Ridha ini berbicara terkait Al-Quran fi kitabihi syahir, dalam kitabnya yang syahir, yang masyhur, Al-Wahyu Al-Muhammadi, yadkuru maqasiduhu bi tariqatil ukhra. Beliau menyebutkan cara lain, ghairu tariqatil usuliyin, tidak seperti cara para usuliyin, fi tahqiqil masalihi fi maratibiha salasah, yang menetapkan 3 maratib. Jadi para usuliyin, ya termasuk Imam Al-Ghazali, ini seringnya membagi daruriyat, hajat, wa tahsiniyat. Bal fassala dzalika tafsilan bihasbi mawdu'at alladhi ya'malu fiha al-Islam. Maka Syekh Muhammad Rashid Ridha ini merincikan dari segi mawdu'at, tema-tema yang penting dalam Islam, wal maqasid al kubra alladhi yuhaqqiqu hal Quran, dan maqasid yang kubra dalam Quran fil hayatul ummah, dalam kehidupan umat. Wa qad ja'alaha asratul maqasid li islahil basyariyah. Kemudian menentukan 10 maqasid untuk membenarkan atau untuk memperbaiki manusia. Nah, ini insyaallah akan kita bahas besok, termasuk kita akan membahas juga apakah hanya membatasi maqasid dengan kuliyatul khams, kuliat yang 5, atau maqasidul khamsah, ternyata nanti ada pembahasan lain gitu ya. Ini besok insya Allah akan kita ulang lagi agar lebih jelas dan akan kita tambah materi. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari jazakumullah khairan katsira ya, berarti ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Ini berarti kita sampai di cara mengetahui maqasid syariah ada 2. Yang pertama, berarti ada 3 ya tadi ya. Kan yang pertama tadi yang sudah ada itu kan dengan adanya ini perbedaan maslahat tadi, dzurriyat, hajiyat, wa tahsiniyat. Kemudian yang kedua tadi dengan mengetahui taklilat, taklilat di dalam Quran maupun sunnah. Kemudian yang ketiga tadi dengan metode yang sudah dirumuskan Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya, ada kuliyatul khamsah. Nah, ini ada kuliyatul khamsah karena setiap dalil itu kan nanti larinya ada hifdzuddinnya, penjagaan agama. Jadi maqasid tujuannya sebagai penjagaan agama, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap yang kedua itu jiwa, yang ketiga penjagaan terhadap akal, yang keempat penjagaan terhadap keturunan, yang kelima penjagaan terhadap harta. Nah, ini yang ketiga metodenya adalah dengan menggabungkan satu dengan yang lainnya, yang nanti kita akan ketemu dengan teorinya Imam Al-Ghazali yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi. Kan ada yang ditanyakan lagi barangkali. Jika tidak ada, akan kita tutup.
Ini juga kami barangkali mohon maaf jika banyak kekurangan. Jadi mungkin ada terbatah-batah, kemudian tadi ada sedikit gangguan-gangguan atau ada penjelasan yang kurang jelas. Insya Allah besok kita akan mengulas ulang, dan kita akan menambah materi demi materi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.